Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kami mengenai materi advokat. Anggota kelompok kami berjumlah 5. Yang pertama ada Agus Hidayat dengan absen 01, kedua Desa Natalia absen 09, ketiga Muhammad Raka absen 19, keempat Rivita Rahmadanis absen 28, dan Rizka Misbahul Gulam absen 29. Sebelum mengetahui advokat lebih dalam, kita harus lebih tahu dulu nih pengertian dari advokat sendiri itu apa. Advokat merupakan orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi syarat yang berdasarkan dengan undang-undang advokat. Nah, jasa hukum yang diberikan advokat itu berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, membela dan mendampingi, dan melakukan tindakan hukum. Keberadaan advokat sebagai penegak hukum itu diatur dalam Undang-Undang RI tahun nomor 18 tahun 2003 tentang advokat. Nah, selanjutnya ialah peran dan tugas. Tugas advokat secara khusus adalah membuat dan mengajukan gugatan. 2. Jawaban angkisan sangkalan memberi pembuktian. 3. Mendesak segera disidangkan atau diputuskan perkaranya. 4. Dan sebagainya. Advokat juga bertugas memberikan pendamping atau bantuan hukum kepada pelaku pelanggaran hukum baik di dalam maupun di luar perlindungan. Kemudian peran advokat: 1. Memberikan konsultasi hukum. 2. Menjalankan kuasa. 3. Dan melakukan mewakili, mendampingi, membela. 3. Dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien, tersangka atau terdakwa pelaku tindak pidana dalam proses peradilan pidana. Nah, selanjutnya syarat menjadi advokat itu ada 9. Syarat menjadi advokat itu diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Yang pertama yaitu warga negara Republik Indonesia. Yang kedua bertempat tinggal di Indonesia. Yang ketiga tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara. Yang keempat berusia sekurang-kurangnya 25 tahun. Yang kelima berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum. Yang keenam lulus ujian yang diadakan oleh organisasi advokat. Yang ketujuh magang sekurang-kurangnya 2 tahun terus-menerus pada kantor advokat. Yang kedelapan tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Dan yang terakhir berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi. Nah, syarat lainnya adalah harus berlatar belakang pendidik tinggi hukum dan telah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat atau PKPA yang dilaksanakan oleh organisasi advokat. Mengapa advokat harus independen? Nah, jadi independen ini harus tetap dijaga agar advokat bersikap profesional dan berintegritas. Karena jika seorang advokat mengabaikan sifat independensinya, hukum bisa bekerja secara tidak adil, seperti advokat yang memihak hanya pada satu lawan sehingga berpengaruh terhadap keputusan hakim. Cara meningkatkan profesionalisme. Selain dengan menjaga sikap independensi, cara meningkatkan profesionalisme bisa dengan menempuh pendidikan khusus profesi advokat. Selanjutnya kode etik. Menurut alinea kedua pembukaan kode etik advokat Indonesia, advokat sebagai profesi terhormat menjalankan profesinya berada di bawah perlindungan hukum. Undang-undang dan kode etik memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian advokat yang berpegang teguh kepada kemandirian, kejujuran, kerahasiaan, dan keterbukaan. Selanjutnya, dalam alinea terakhir, pembukaan kode etik advokat dijelaskan bahwa kode etik advokat adalah sebagai hukum tertinggi dalam menjalankan profesi.
yang menjamin dan melindungi, namun membebankan kewajiban setiap advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya, baik kepada klien, pengadilan, negara atau masyarakat, dan terutama diri sendiri. Menurut buku Peran Advokat dalam Sistem Hukum Nasional oleh Dr. Yahman SH, MH, dan Nurdin Tarigan SH, MH, pentingnya kode etik profesi advokat sama halnya dengan penegasan hukum yang berlaku dalam pergaulan masyarakat. Namun, secara karakteristik, kode etik hanya berlaku dalam lingkup profesi itu sendiri. Dengan kata lain, seorang advokat dapat dikenakan sanksi hukum apabila telah terbukti secara kode etik melakukan pelanggaran, dan pelanggarannya pun harus dilihat dalam ranah hukumnya. Nah, jenis etika profesi advokat Indonesia terdiri atas 4 bagian besar, yaitu pertama mengenai kepribadian advokat, kedua hubungan dengan klien, ketiga hubungan dengan teman sejawat, dan yang keempat itu cara bertindak dalam menangani perkara. Serta ketentuan lain yang tidak termasuk dalam 4 bagian sebelumnya. Kepribadian advokat yang paling utama adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan melaksanakan tugasnya dengan menjunjung tinggi hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Apabila dihubungkan dengan profesinya, maka seorang advokat harus memberikan nasihat dan bantuan hukum kepada klien tanpa mendiskriminasikannya dengan cara yang jujur dan bertanggung jawab. Apabila dihubungkan dengan karakteristik profesinya, seorang advokat adalah profesional yang tegas dan mandiri, serta tidak dipengaruhi siapapun dan memperjuangkan hukum juga HAM. Nah, untuk informasi, sebelum diberlakukannya UU advokat itu, pengacara dan advokat itu berbeda. Kalau pengacara itu orang yang memegang izin praktek sebagai kuasa hukum hanya pada wilayah peradilan tinggi tempat dirinya disumpah. Sedangkan advokat ialah seorang kuasa hukum yang minimal sudah menangani 10 kasus yang terdiri dari pidana dan perdata. Namun setelah diberlakukannya UH Advokat Pasal 1, pengacara juga disebut sebagai advokat karena dalam UU ini menjelaskan bahwa advokat adalah orang yang memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan cakupan wilayah itu seluruh Indonesia, bahkan hingga luar negeri. Ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Dias Wilya Putri. Saya anak kelas 10. Saya mau nanya nih, gimana sih cara kayak proses untuk menjadi menjadi advokat itu gimana? Prosesnya itu gimana? Makasih. Makasih pertanyaannya. Ada lagi? Ada orang yang mau tanya lagi? Baik. Baik, Nabila. Perkenalkan, nama saya Nisrina Nabila, absen 23. Jadi saya mau menanyakan, apakah pihak yang lulus ujian dapat langsung diangkat sebagai advokat? Terima kasih. Ada lagi? Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Cukup. Ya, baik. Putri. Putri. Kenalkan, nama saya Fitri Ismansila dari absen 25. Siapa yang dapat mengikuti pendidikan khusus profesi advokat PKPA? Ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi? Selamat. Nama saya Muhammad Faris Rindra. Saya dari kelompok absen 18 kelompok. Oh, nggak usah pakai. Saya ingin bertanya dong. Demi kepentingan klien, seorang advokat kan melakukan berbagai tindakan pidana atas suruhan klien, seperti diantara pembunuhan dan tindak pidana suap. Jika dilihat dari kode etik advokat, hukum apa yang harus diterima dan apa statusnya
apakah statusnya sebagai advokat itu bisa dicabut? Gitu ya. Ada lagi? Saya Ada satu lagi. Nama saya Sinta Dewi Arsari. Saya ingin bertanya, bagaimana ketika seorang advokat yang mempunyai kewajiban memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada tersangka, tetapi malah menyalahgunakan kewenangannya dengan meminta imbalan uang, misalnya dengan iming-iming agar kasusnya cepat selesai. Terima kasih. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu pertanyaan dari dia, bagaimana proses untuk menjadi advokat. Nah, yang dapat diangkat sebagai advokat itu adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat atau PKPA yang sudah dijelaskan tadi di dalam PPT yang dilaksanakan peradi. Setelah itu, seorang calon advokat harus lulus ujian advokat dan mengikuti magang sekurang-kurangnya 2 tahun di kantor advokat. Gimana dia? Nama jawabannya? betul Bu. Ya. Udah? Jelas? Jelas sudah jelas ya Bu. Nomor 2. Saya mau jawab pertanyaan dari Nabila. Kan tadi ditanyain apakah pihak yang lulus ujian dapat langsung diangkat sebagai advokat. Jadi untuk dapat diangkat menjadi advokat, seorang calon advokat itu wajib memenuhi ketentuan magang sekurang-kurangnya itu 2 tahun secara terus-menerus di kantor advokat. Peradi telah mengeluarkan peraturan Peradi nomor 1 tahun 2006 tentang pelaksanaan magang untuk calon advokat dan peraturan Peradi nomor 2 tahun 2006 tentang perubahan atas peraturan Peradi nomor 1 tahun 2006. Ya, sama-sama. Saya akan menjawab pertanyaan dari Putri. Tadi pertanyaannya, siapa yang dapat mengikuti pendidikan khusus profesi advokat? Nah, sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum, yakni lulusan Fakultas Hukum, Fakultas Syariah, perguruan tinggi militer, dan perguruan tinggi ilmu kepolisian. Gimana? Jelas? Ya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Farel. Cinta. Dari Sinta. Pertanyaan itu, bagaimana ketika seorang advokat yang mempunyai kewajiban memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada tersangka, tetapi malah menyalahgunakan kewenangannya dengan meminta imbalan, misalnya uang, dengan iming-iming agar kasusnya cepat selesai. Jadi, advokat itu wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Selain itu, advokat harus senantiasa menjunjung tinggi profesi advokat sebagai profesi terhormat atau officium nobile.
Jika ada advokat yang menodai profesi terhormatnya hanya karena faktor uang, pihak yang dirugikan atau anggota masyarakat bisa melaporkan advokat ini ke Komisi Pengawas dan Dewan Kehormatan Perhimpunan Advokat Indonesia atau PERADI. Advokat menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat merupakan orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Advokat. Baiklah, saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Farel. Yaitu pertanyaannya, demi kepentingan klien, seorang advokat melakukan berbagai tindakan pidana atas suruhan klien seperti diantaranya pembunuhan dan tindakan pidana suap. Jika dilihat dari kode etik advokat, hukum apa yang diterimanya dan apakah statusnya sebagai advokat bisa dicabut? Baik, saya akan menjawab. Pertama-tama, menyambung pertanyaan Farel mengenai kepentingan klien. Pada dasarnya, advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikat baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan. Selain itu, sehubungan dengan pertanyaan Farel tentang tindakan pidana suap, berikut 3 ketentuan dalam kode etik advokat yang berpotensi dihilangkan. Yang pertama itu, dalam perkara perdata yang sedang berjalan, advokat hanya dapat menghubungi hakim apabila bersama-sama dengan advokat pihak lawan dan apabila ia menyampaikan surat, termasuk surat yang bersifat ada informandum, maka hendaknya seketika itu tembusan dari surat tersebut wajib diserahkan atau dikirimkan pula kepada advokat pihak lawan. Yang kedua, dalam perkara pidana yang sedang berjalan, advokat hanya dapat menghubungi hakim apabila bersama-sama dengan jaksa penuntut umum. Yang ketiga, advokat tidak dibenarkan mengajari dan atau mempengaruhi saksi-saksi yang diajukan oleh pihak lawan dalam perkara perdata atau lebih jaksa penuntut umum dalam perkara pidana. Adapun hukuman yang diberikan dapat berupa peringatan biasa bila mana sifat pelanggarannya tidak berat, peringatan keras bila mana sifat pelanggarannya berat atau karena mengulangi kembali pelanggaran kode etik dan atau tidak mengindahkan sanksi peringatan yang pernah diberikan. Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu bila mana sifat pelanggarannya berat, tidak mengindahkan dan tidak menghormati ketentuan kode etik, atau bila mana setelah mendapat sanksi berupa peringatan keras masih mengulangi melakukan pelanggaran kode etik. Pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi bila mana dilakukan pelanggaran kode etik dengan maksud dan tujuan merusak citra serta martabat kehormatan profesi advokat yang wajib dijunjung tinggi sebagai profesi yang mulia dan terhormat. Terus apakah statusnya sebagai advokat bisa dicabut? Nah, statusnya itu bisa saja dicabut secara tetap dan profesinya apabila dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam hukuman 4 tahun atau lebih atau melanggar dalam hal dilakukan pelanggaran kode etik dengan maksud dan tujuan merusak citra serta martabat kehormatan profesi advokat yang wajib dijunjung tinggi sebagai profesi yang mulia dan terhormat. Bagaimana? Ya, sudah sangat-sangat cukup jelas. Sekian yang dapat kami sampaikan. Maaf jika ada kekurangannya, karena kesempurnaan itu lagu milik Rizky Febrian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.